Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Sari Berita. Butuh keterlibatan semua sektor untuk cegah stunting di Kabupaten Nagekeo. Pemkab Sika melalui Dinas Kesehatan dapat bantuan 1 unit mesin PCR dari BNPB. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Yohanes Don Bosco. Tantangan serius dalam penanganan stunting di Nagekeo bukan saja karena gizi buruk atau kurangnya layanan kesehatan atau ketidakmampuan biaya kesehatan, tetapi juga terutama pada tingkat pengetahuan ibu-ibu hamil. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh di bawah 5 tahun akibat gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi, terutama 1000 hari pertama bayi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Untuk kasus stunting di Nagekeo hingga saat ini masih terjadi. Angka stunting Nagekeo tahun 2018 36,9%, tahun 2019 menjadi 21,4% dan per hari ini 18,5%. Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Nagekeo Marcel Mao kepada RRI mengatakan, masalah stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kemiskinan, ketersediaan pangan yang kurang, pola asuh yang keliru, sanitasi lingkungan yang buruk, dan ketersediaan air bersih yang kurang. Menurutnya, dalam menangani stunting di Nagekeo, bukan saja dilakukan pemetaan desa-desa mana saja yang angka stuntingnya tinggi, tapi butuh kerjasama lintas sektor sehingga dapat mencari solusi bersama untuk menekan peningkatannya. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana setelah ada pemetaan, kita semua coba mencari solusi bersama semacam itu. Kita hanya tahu petakan desa ini sekian, desa ini sekian, tetapi apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Kemarin sudah didorong bagaimana pemanfaatan dana desa untuk program pengurangan ini, stunting ini, tetapi kan tidak diawasi secara intensif seperti itu, sehingga kita tidak tahu. Mungkin perlu diperhatikan. Kalau kita sudah tahu desa A ini tinggi, berarti semua dinas, contoh saja dinas PUPR mungkin tentang air minum, untuk dinas pangan daerah tentang pekarangan. Bagaimana pemanfaatan pekarangan? Saya pikir itu yang paling harus juga paling penting. Tantangan serius masalah stunting menurut Marcel bukan saja karena gizi buruk atau kurangnya layanan kesehatan, tetapi juga terutama pada tingkat pengetahuan ibu-ibu hamil. Walaupun setiap bulannya ada kegiatan posyandu dan para ibu hamil mengetahui apa yang harus dilakukan pada 1000 hari pertama, tetapi kalau tidak ada diskusi secara terus-menerus kepada keluarga-keluarga terdampak, tentunya tidak akan bermanfaat. Hal-hal mengenai perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas yang rutin diberikan kepada keluarga-keluarga terdampak. Hal kecil saja tingkat pengetahuan dari ibu hamil. Walaupun memang sudah setiap bulan ada posyandu, bagaimana 1000 hari pertama tadi yang kita katakan tadi. Tetapi kalau tidak ada macam diskusi secara terus-menerus kepada orang-orang atau keluarga-keluarga yang terdampak itu, maka tetap akan terjadi. Apalagi dengan ekonomi yang sekarang ini semakin memburuk. Lanjut Marcel, dalam percepatan penurunan serta pencegahan gizi buruk dan stunting diperlukan koordinasi, sinergisitas, dan sinkronisasi dari pihak terkait agar pelaksanaannya dapat optimal sehingga menghasilkan yang diharapkan. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan dapat bantuan 1 unit mesin PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Laporan Suiman.
Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, ketika dikonfirmasi RRI dalam wawancara Lintas ND Pagi, Rabu 2 September 2021 mengatakan alat PCR ini tiba di Maumere pada hari Senin 1 September 2021 kemarin, di mana alat tersebut sudah ditempatkan di ruang Biosafety Level BSL2 Lab Kesda dan yang selanjutnya akan dimanfaatkan paling lambat pada akhir September ini. Dia menjelaskan dengan adanya PCR ini ada beberapa manfaat yang didapat, di antaranya yang pertama itu untuk penegakan diagnosa, kemudian dari sisi pemulihan ekonomi, dan juga sebagai rujukan sampel dari setiap kabupaten sedaratan Flores NTT. Kita langsung tempatkan di laboratorium kesehatan daerah karena kita di rumah sakit punya TCM, sehingga untuk laboratorium kesehatan daerah cukup memadai dan fasilitas pendukungnya juga cukup memadai. Mungkin mudah-mudahan di akhir September paling lambat itu sudah mulai dimanfaatkan. Menurutnya batas tarif atas PCR sesuai petunjuk pusat yakni Rp495.000 sampai Rp525.000 yang dilengkapi Perbub sehingga ada payung hukumnya. Kalau sesuai dengan petunjuk pusat itu kan reasnya 400 sampai 500 per satu PCR. Lalu kemarin kita sudah diskusikan di level Pemda untuk dilengkapi dengan Perbubnya sehingga kita tidak menyalahi aturan, sehingga kami melakukan PCR dengan pungutan itu dipayungi dengan Perbub. Dan Perbub lagi sedang digodok, mudah-mudahan juga dalam bulan ini Perbubnya bisa jadi sehingga untuk action lapangan implementasinya kita dilindungi oleh Perbub. Ia menambahkan untuk teman-teman kabupaten lain dipersilakan merujuk sampelnya yang mana pada saat launching nantinya pihak Dinkes Sika akan menyurati seluruh kabupaten bahwa Sika siap membantu untuk sampel rujukan. Kemudian bagi masyarakat di Kabupaten Sedaratan Flores yang mau bepergian yang harus dituntut ada hasil PCR, pihaknya siap membantu dengan harga standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Festival dan diskusi tematik Flores Writer Festival digelar di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 2 September 2021 pukul 9 WITA. Festival ini bertujuan mendorong pertumbuhan literasi budaya serta ekonomi kreatif di Flores. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Veranda Garus. Kepada RRI ND dalam siaran Lintas ND Pagi, Kamis 2 September 2021, Kadis Parenkraf NTT Z. Sony Libing mengatakan NTT memiliki potensi yang luar biasa, baik itu alam maupun budaya. Untuk itu, festival ini dilakukan guna mengasah kemampuan anak muda NTT untuk menceritakan dan menulis tentang potensi budaya yang ada, khususnya di Manggarai. Festival ini akan melibatkan para penulis profesional. Festival ini dilakukan sesungguhnya untuk menggugah para pemuda, menggugah publik untuk ikut juga menceritakan, menulis tentang potensi budaya yang kita miliki. Ataupun apa saja yang kita miliki. Demikian, ada warisan sejarah yang dapat kita tinggalkan dari keindahan alam budaya dan juga kelebihan-kelebihan yang kita miliki di NTT, khususnya di Manggarai. Kedepan kita akan lakukan di berbagai kabupaten dan kembangkan juga di kabupaten lain, sehingga menggugah orang untuk menulis. Demikian juga kita ingin mewarisi sejarah, tulisan sejarah bagi generasi-generasi kita selanjutnya berkaitan dengan wisata alam dan budaya yang dimiliki oleh NTT. Dirinya menghimbau kepada seluruh generasi muda NTT untuk menulis setiap peristiwa yang ada dan setiap keindahan yang ada sehingga itu menjadi warisan sejarah bagi generasi-generasi selanjutnya. Saya menghimbau kepada seluruh generasi muda NTT untuk menulis setiap peristiwa yang ada, setiap keindahan yang kita miliki, sehingga itu jadi warisan sejarah bagi generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua, saya minta untuk festival-festival kedepannya itu harus dilaksanakan baik oleh kabupaten maupun oleh provinsi, dan kami akan berkolaborasi dengan stakeholders yang lain untuk bersama-sama menulis tentang keindahan alam dan budaya. Dia juga menambahkan, festival ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dan pihaknya akan menyiapkan dukungan dana dalam kegiatan tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sekolah kejuruan kesehatan di NTT harus perkuat skill bahasa asing. UPT, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI wilayah NTT, meminta sekolah kejuruan kesehatan di NTT agar memperkuat keterampilan bahasa asing bagi para siswa
dan mahasiswanya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Indonesia di bidang kesehatan ke Jepang dan Jerman. Laporan Rosada 5. Karena waktu dekat ini kan juga ada MOU BP2MI sama Jerman untuk kesehatan juga. Itu juga modelnya bahasa Inggris. Dengan demikian, tenaga kerja dari NTT tidak hanya masuk pada sektor rumah tangga semata, namun bisa diserap oleh sektor formal lainnya. Demikian disampaikan Kepala Unit Pelaksana Tugas UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Wilayah NTT Siwa kepada RRI terkait banyaknya PMI asal NTT yang dideportasi akibat ketiadaan dokumen kerja resmi. Dikatakan Siwa banyak kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah Jepang di tahun 2020 kemarin pada bidang kelautan. Namun tidak ada pekerja NTT yang terrekrut karena tidak memiliki keterampilan berbahasa Jepang maupun Inggris. Padahal secara kemampuan bekerja, mereka siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain di Asia. Siwa juga kemukakan dalam waktu dekat ini BP2MI melakukan kerjasama dengan Jerman untuk tenaga kerja di bidang kesehatan. Kita mengarahkan juga mereka untuk bekerja di sektor formal, terlebih di kesehatan. Nah, sekarang ini banyak sekali dibutuhkan Jepang, tetapi banyak yang tidak terisi. Tahun penempatan 2020 ke 2021 itu seleksi sekarang NTT tidak ada. Tahun lalu hanya satu. Mereka itu bukan karena skillnya tidak bisa kerja, tetapi membahasa. Lebih lanjut, Siwa kemukakan saat ini pihaknya gencar memberikan sosialisasi dan membangun kesepahaman yang sama dengan sekolah-sekolah kejuruan terkait penguatan keterampilan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bagi para siswa. Pihaknya juga sudah meminta perwakilan BP2MI di daerah-daerah untuk melakukan edukasi yang sama. Untuk diketahui, lanjut Siwa sedikitnya ada 5 skema tawaran pekerjaan ke luar negeri yang difasilitasi pihaknya selama ini, masing-masing kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan negara penempatan, mandiri, dan terakhir skema khusus di mana perusahaan Indonesia yang memiliki tender atau pekerjaan di luar negeri membawa sendiri tenaga kerjanya dari Indonesia. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Saudara, informasi ini mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Nagakeo, saya Yohanes Don Boscodo mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita ikuti program Lintas ND Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.